Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku baru tahu kerap dijuluki Pak Lurah oleh para politisi. Julukan itu terkait dengan arah dukungan parpol menjelang Pilpres 2024. Presiden Jokowi memang beberapa kali mengaku melakukan cawe-cawe politik, namun Presiden Jokowi menampik mengintervensi parpol untuk mendukung baca pres yang direstui. Yang terbaru, Joko Widodo diduga mengarahkan PAN dan Partai Golkar untuk melabuhkan dukungan kepada Prabowo Subianto. Benarkah sikap politik PAN dan Partai Golkar didikte Pak Lurah? Ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah. Konsistensi pernyataan Presiden Jokowi makin jauh panggang dari api. Saat berpidato dalam sidang tahunan pekan ini, Joko Widodo menepis tudingan intervensi parpol koalisi. Dugaan intervensi Jokowi mencuat dalam deklarasi dukungan terhadap pencapresan Prabowo Subianto dari Partai Golkar dan PAN. Manuver dua parpol ini sebenarnya tidak mengejutkan. Justru dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo yang jadi sorotan. Maklum, jejak digital sejumlah elit dalam koalisi ini mengindikasikan Joko Widodo ikut campur tangan. Dari Pak Hashim memang yang mengatakan ada izin dan restu dari Jokowi. Yang kedua ada statement bahkan ini dari Bang Zulkifli Hasan sendiri. Catatan saya di tanggal 4 Mei, lalu kemudian beberapa hari lalu itu di sebuah acara bocor-bocoran dengan kumparan gitu yang mengatakan saya itu kira-kira kalimatnya begini. Saya itu udah pernah kalah 2 kali. Jadi saya udahlah nggak pusing, saya ikut saja Jokowi. Yang sebelumnya tanggal 4 Mei, Bang Zul bahkan lebih jelas lagi mengatakan, saya ikut Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan kanan, saya kanan. Pak Jokowi mengatakan kiri, saya kiri. Pernyataan Hashim yang disebut Yunarto muncul dalam kegiatan pembekalan materi dan konsolidasi relawan Prabowo pekan lalu. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Ketua Umum PAN juga pernah menyatakan arah politik parpol koalisi menunggu arahan dari sosok peramu pembagian kekuasaan. Tentu faktor penting nanti arahan Pak Presiden kayak apa ya. KIB punya calon ya, nanti arahan Pak Presiden bagaimana. Karena tidak mudah kan, semua menjadi calon presiden kan. Semua ketua umum partai ya semua menjadi calon. Pak Erlangga, Pak Mardiono, Ketua Umum PAN, Pak Ganjar, Pak Erik, tentu PD Perjuangan, Gerindra juga. Nah tentu ini mesti diramu kan. Namun saat deklarasi dukungan di Gedung Juang, Prabowo membantah ada intervensi Joko Widodo. Pak Jokowi orang yang sangat demokratis, ya. Jadi beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap partai politik. Sedangkan Zulkifli Hasan tampaknya berubah pikiran. Ya memang banyak juga yang tanya kepada kami ya, PAN dan Golkar mendukung Pak Prabowo. Apakah ada arahan Pak Presiden? Saya bilang jelas tidak ada arahan apapun. Partai Golkar juga kompak membantah ada arahan Joko Widodo untuk melabuhkan dukungan kepada Prabowo Subianto.
Kalaupun parpol koalisi meminta pendapat Jokowi, statusnya tak lebih dari koordinasi. Sharing informasi dengan Pak Jokowi itu adalah bagian daripada seninya berpolitik, tapi sama sekali tidak ada izin, bukan izin. Kalau sepengetahuan mungkin ya, sepengetahuan Pak Jokowi mungkin. Namun pernyataan politisi senior PDIP Pandana Baban mementahkan berbagai bantahan. Panda mengaku mendengar langsung dari Ketua Umum PAN dan Partai Golkar yang menunggu arahan Joko Widodo. Pak Jul sendiri ngomong ke saya, kami dua bicara empat mata. Demikian juga pernah ngomong dengan Airlangga dan Prabowo. Mereka semua tergantung ke Presiden. Mereka ucapkan ke saya langsung itu. Pak Prabowo maju apa tidak nih, tergantung Presiden. Apa kata Presiden? Jul juga begitu. Analis politik Ahmad Khairul Umam juga meyakini manuver berbagai kekuatan politik yang dekat dengan Presiden mengindikasikan orkestrasi dukungan terhadap Prabowo. Tetapi karena justru disampaikan sengaja oleh para ketum partai, justru itu memberikan sinyal dan indikasi yang kuat bahwa ada arahan itu. Jejak digital menunjukkan Joko Widodo hampir selalu menepis tudingan cawe-cawe dalam pertemuan Ketua Umum Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah di Markas PAN beberapa waktu lalu. Joko Widodo mengaku hanya menjadi pendengar. Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja. Begitu pula saat Joko Widodo mengumpulkan Ketua Umum Parpol Koalisi di Istana Negara. Joko Widodo membantah tudingan cawe-cawe dan mengaku berdiskusi saja. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tak heran bila banyak yang menyaksikan pernyataan Joko Widodo soal tidak campur tangan. Sulit bagi kita untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak terlibat dalam peristiwa ini gitu ya, karena seperti tadi Bung Toto mengatakan, berbagai data justru menunjukkan betapa dalamnya keterlibatan Pak Jokowi dan ketergantungan partai-partai ini pada keputusan Pak Jokowi tentang siapa yang akan menjadi teman koalisi mereka gitu. Bagaimanapun, proses pembentukannya, koalisi 4 parpol pendukung Prabowo siap segera bekerja. Langkah pertama, bukan membahas sosok cawapres, namun membentuk tim kerja untuk merumuskan strategi pemenangan. Yang kita sekarang berharap bahwa akan dibentuk tim kerja yang akan merumuskan strategi dan teknik-teknik pemenangan ya di antara semua koalisi parpol. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terrealisir.